yang timbul dalam hati kita bila kita melihat kenyataan seperti itu, saudara-saudara. Tentu ini bukan cuma sekedar satu peristiwa, melainkan banyak peristiwa-peristiwa yang serupa itu di mana-mana. Sementara kita makan dengan berlimpah-limpah, ada orang-orang yang sudah sama seperti anjing-anjing geladak yang gelandangan di jalan. Mereka juga mengais-ngais makanan demi menyambut hidup. Apakah hati kita masih memiliki kepekaan untuk turut merasakan keprihatinan atau penderitaan orang lain? Itu menjadi suatu ukuran apakah kita ini hidup atau mati secara rohani. Artinya punya perasaan ke hati nurani kita atau tidak. Mungkin ada orang yang bereaksi, wah, kita sendiri juga banyak masalah kok. Ya saudara-saudara, memang siapakah orang atau manusia hidup yang tidak ada masalah dalam kehidupan? Lumrah memiliki keprihatinan berupa kebutuhan. Kadang-kadang kebutuhan itu bukan kebutuhan, melainkan sebuah keinginan, sebuah cita-cita, sebuah harapan yang belum terpenuhi, atau penderitaan dalam skala tertentu. Namun seberapa parahnya tingkat keprihatinan atau penderitaan kita, itu sebetulnya tergantung dari arah dan cara kita melihat. Bagaimana kita mengukur dan membandingkannya, ke atas atau ke bawah. Maksud saya, kalau kita sedang susah, kita membandingkan diri itu kemana? Ke atas atau ke bawah? Kalau kita sedang prihatin, kita melihat ke atas, artinya ke orang lain yang lebih senang, yang lebih tenang, yang lebih makmur. Wah, itu kita memang depres, tidak seperti mereka. Tapi kalau kita melihat ke bawah, seperti tayangan tadi, itu bagian mereka di akar-akar rumput di lapisan bawah, saudara-saudara. Kita itu masih belum apa-apa. Jadi tergantung bagaimana cara kita memandang dan melihat. Mengapa kita serius memikirkan soal-soal seperti ini? Pada sore ini dalam khotbah yang hendak kita renungkan bersama, saya mengangkat paling sedikit dua aspek. Yang pertama, dia serius karena ini merupakan ukuran apa kita ini betul orang-orang yang akan berbagian dengan kemuliaan Allah dalam sorga atau tidak. Itu diukur dari cara kita merespons terhadap kenyataan hidup yang berupa penderitaan di sekitar kita. Saudara ingat Tuhan Yesus berkata pada waktu dia datang kedua kali kelak, pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan, atau kepada kelompok yang lain, engkau tidak memberi aku makan. Pada waktu aku bertelanjang, engkau memberi pakaian, atau kamu tidak memberi aku pakaian. Pada waktu aku di penjara, kamu melawat aku, atau kamu tidak melawati aku. Ada dua jenis orang, dan dua jenis sikap, dua jenis respons. Saya pikir topik ini lebih serius lagi untuk kita-kita yang hidup umumnya di tengah suatu dunia yang makmur. Bagaimanapun kalau kita jujur, hidup di negeri ini jauh lebih makmur dari banyak belahan bumi yang lain, bukan? Dia menjadi serius kalau saudara membaca Injil, misalnya saya kutipkan dari Injil Lukas pasal 16 ayat 25, itu bagian tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kalau kita tahu singkat cerita, Lazarus meninggal dunia dan orang kaya juga meninggal dunia. Tidak yang miskin, tidak yang kaya, sama-sama akan tiba pada ajalnya. Kemudian Lazarus dijemput malaikat, dibawa ke pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu masuk ke dalam api sengsara. Dan di dalam penderitaan api sengsara itu, si kaya berkata kepada Abraham, tolong dong, mintakan Lazarus turun ke tempat aku, bawakan setetes air saja sebab aku di sini kepanasan, haus sekali. Lalu Abraham menjawab dalam ayat 25 demikian. Tetapi Abraham berkata, perhatikan saudara, anak, rupanya orang kaya ini juga orang Yahudi, jadi disebut anak oleh Abraham. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk.
Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara, apakah maksud kata-kata Abraham ini? Apakah jikalau kita mengalami atau menikmati kemakmuran tatkala kita hidup di dunia, berarti kita kelak akan menderita di akhirat? Saya pikir bukan begitu tafsirannya. Karena bahkan yang berucap sendiri, yaitu Abraham, dia sendiri relatif makmur di dalam dunia ini. Betul? Dia adalah seorang yang kaya, seorang yang terpandang, seorang yang berhasil, dan boleh dikatakan hidupnya itu sukses. Jadi bukan masalahnya apakah kita hidup makmur, senang, sukses di dunia ini atau tidak, bukan itu. Tetapi saya yakin bahwa yang Abraham maksudkan adalah bahwa si kaya itu di dalam kemakmuran dan kesenangannya, dia menikmati hanya untuk diri sendiri tanpa peduli kepada orang lain, khususnya yang di bawah dia. Sebab di dalam Injil Lukas dicatat bahwa si kaya itu setiap hari berpakaian jubah ungu, itu jubah yang termahal, hanya orang-orang kaya yang mampu menggunakan kain sutra ungu tersebut, dan berpesta pora setiap hari. Sedangkan si Lazarus di gerbang rumahnya menanti sisa-sisa makanan, tetapi tidak ada yang memberikan itu kepada Lazarus. Sisa anjing-anjing yang datang menjilati borok Lazarus. Berarti implicitly si kaya cuma menikmati kemakmurannya untuk diri sendiri. Dia melihat ada si miskin, si menderita, si pengemis di depan rumahnya itu, hati sudah tidak tergerak. Sebab di Palestina pada waktu itu memang banyak sekali gelandangan-gelandangan dan orang-orang miskin. Seperti kalau kita ke kota-kota besar, dimanapun seluruh dunia, tetap ada orang-orang yang miskin. Kadang-kadang kita sudah tidak tergerak lagi karena sudah terlalu biasa. Apalagi kalau kita di Indonesia, begitu banyak orang-orang yang menderita sampai kita tidak rasa apa-apa karena anggap itu semua sudah sebuah kenyataan umum yang biasa sekali. Jadi serius karena dia menjadi ukuran kita itu ada hidup ilahi atau tidak. Di dalam surat Yohanes, Rasul Yohanes berulang kali menekankan mengenai kasih. Dan kasih diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Kalau kita milik Allah, kita punya kasih. Dan kalau kita punya kasih, dia dilihat bukan dari tutur kata, tetapi dari perbuatan-perbuatan nyata, ungkapan-ungkapan kasih, sebagai bukti bahwa kita adalah milik Allah. Itu hal yang pertama membuat kita harus serius berpikir mengenai soal ini. Yang kedua, mengapa kita harus serius memikirkan soal ini? Sengaja kita memilih bagian firman Tuhan tentang sebuah perikop yang sudah sangat termasyhur sekali mengenai mujizat dari 5 roti 2 ikan sampai dia menjadi suatu ungkapan 5 roti 2 ikan, artinya dengan sedikit Tuhan berkati bisa berhasil menjadi manfaat untuk orang banyak. Saudara perhatikan di sana, Tuhan Yesus melayani begitu banyak orang. Dan kemudian ketika menjelang malam, murid-murid datang kepadanya, ayat 15, dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, apa kira-kira arti dari kata-kata para murid ini? Apa yang ada dalam hati para murid ketika mereka mengucapkan kalimat tersebut? Kita tidak tahu Tuhan Yesus mendarat di daerah itu jam berapa. Katakanlah menjelang siang hari, ya, karena perjalanan pelayaran malam tiba, ya katakanlah pukul 10-11. Dari pukul 10 pagi sampai menjelang petang, sudah matahari terbenam, Tuhan Yesus masih melayani orang-orang itu. Lalu murid-murid berkata, Tuhan, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai gelap nih. Suruh mereka pulang aja. Suruh mereka pergi ke desa-desa supaya mereka bisa beli makanan di sana. Kira-kira apa yang ada dalam hati murid-murid sepanjang hari itu? Saya mencoba menafsirkan bahwa murid-murid melihat Tuhan Yesus, aduh kenapa Tuhan kok terus gak berhenti-henti meladeni mereka? Karena di ayat 13 dikatakan,
Tuhan Yesus pergi menyeberang, menyingkir dari tempat sebelumnya. Ayat 13 dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu, berita mengenai apa? Berita mengenai Yohanes yang dipenggal kepalanya oleh Herodes. Tuhan Yesus kemudian menyingkir, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi murid-murid jelas tahu bahwa Tuhan Yesus pergi untuk bersama dengan mereka istirahat. Sudah terlalu letih, mau cari tempat yang tenang, ya, bukan buat camping, tapi buat retreat, buat meneduhkan hati, buat beristirahat, buat relax, dan menimba kekuatan yang baru. Tapi malah nggak sesuai dengan rencana. Dari pagi sampai maghrib sibuk terus meladeni orang-orang banyak. Jadi murid-murid yang sudah lebih capek dari Tuhan Yesus, udah pegel melihat. Lalu mereka bilang, akhirnya nggak tahan, Tuhan suruh orang banyak itu pergi saja, biar mereka mencari makanan di desa-desa. Kita melihat itulah hati dan respons para murid. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Ayat 16, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jangan suruh mereka pergi, mereka tidak perlu pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus menyuruh mereka yang memberi makan kepada orang banyak ini? Di dalam Injil Yohanes pasal 6 itu bagian paralel dari peristiwa ini, dari versi lain, sudut pandang lain yang Yohanes tulis. Di situ ditulis bahwa Tuhan Yesus berkata demikian kepada salah seorang murid, kepada Filipus. Tuhan bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi saudara bayangkan, murid-murid sudah capek sepanjang hari melihat Tuhan Yesus sibuk meladeni orang banyak itu. Sebetulnya mereka mau istirahat, tapi kok sekarang sibuk mengurusin orang. Sudah harap-harap sudah malam, Tuhan suruh mereka pergi. Tuhan malah masih bertanya, kita bisa beli roti di mana ya untuk memberi mereka makan? Dan Yohanes pasal 6 ayat 5 dan 6 mengatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai. Maksudnya untuk menguji mereka. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Tuhan Yesus melontarkan pertanyaan tersebut, versi berilah mereka itu makan, untuk menguji hati murid-murid. Sebab Tuhan Yesus sendiri tahu rencana yang hendak dia kerjakan. Maksudnya bagian firman Tuhan ini apa? Yang penting adalah Tuhan adalah sang guru. Dia mengambil waktu 3,5 tahun untuk memilih, merekrut, mengajar, mendidik, melatih murid-murid. Untuk apa? Untuk nanti menjadi penerusnya. Dia sendiri akan merampungkan pelayanannya setelah 3,5 tahun, kemudian naik ke kayu salib, sebagaimana kita sudah sering mendengar. Namun kemudian siapa yang melanjutkan visi dan misi Tuhan Yesus? Oleh sebab itu dia melatih para murid. Apa artinya murid? Kita sudah belajar, murid adalah orang yang mengikut, bukan sekedar mengiring, tetapi untuk belajar, meneladani supaya menjadi serupa dengan sang guru. Jadi Tuhan sedang melatih mereka. Mereka adalah murid-muridnya. Murid harus menjadi serupa dengan sang guru. Bagaimanakah sang guru dalam hal ini? Kita melihat catatan firman Tuhan. Dia pergi ke tempat itu untuk mengasingkan diri, untuk beristirahat. Tetapi ketika dia mendarat, dia melihat orang begitu banyak mengikut dia. Langsung firman Tuhan mencatat, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ini adalah satu ungkapan yang khusus untuk Tuhan Yesus dalam Injil. Hatinya sering tergerak oleh belas kasihan. Hatinya penuh dengan perasaan belas kasihan tersebut. Betapa kontras dengan para murid yang tadi sudah kita lihat. Murid-murid merasa capek hati dengan orang-orang yang cuma jadi biang masalah saja, merepotkan saja.
Tapi Tuhan melihat orang banyak itu, hatinya jatuh belas kasihan. Saudara, hal ini penting. Karena apa? Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Murid patut serupa dengan gurunya. Apa kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang di dalam keprihatinan, orang-orang di dalam kebutuhan-kebutuhan. Dalam Bible study kemarin, kita belajar metode-metode Bible study yang disiarkan oleh Pendeta Rick Warren. Di metode yang ketiga, Pendeta Rick Warren mengajar kita untuk menyelidiki ayat firman Tuhan. Ada banyak metode. Kemarin menyelidiki, meneliti, dan menguraikan. Dan kemudian yang memberikan sampel dari Mika pasal 6 ayat ke-8. Nah, saya hendak kutip ayat tersebut untuk masuk ke dalam khotbah sore hari ini. Nabi Mika mengatakan, inilah kehendak Allah. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, apakah yang Allah kehendaki dari kita selain to do justly, berlaku adil, to love kindness and mercy, menyukai kebaikan dan belas kasihan, dan to humble yourself and walk humbly with your God. Saudara perhatikan bagian yang kedua itu. Allah menghendaki kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus menunjukkan itu kepada kita. Dia adalah putra Allah. Hatinya sama dengan Sang Bapa. Hati yang penuh belas kasihan. Dan Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk memiliki hati seperti Dia. Hal ini serius sebab kita adalah murid-muridnya. Maka yang pertama, Tuhan mau kita memiliki compassion, memiliki belas kasihan. Apa itu belas kasihan, saudara? Belas kasihan itu bukan perasaan sentimental. Kadang kita punya perasaan sentimental. Kita melihat film, lalu seperti tadi kita melihat film, kita bisa berkaca-kaca, kita rasa kasihan. Kita lihat film Korea, kita ikut menangis, istri yang diperlakukan sewenang-wenang, kita kasihan kepadanya. Tapi perasaan sentimental itu adalah perasaan iba yang cuma sekilas. Setelah TV atau film seri kita matikan, sudah selesai, kita kembali kepada kesibukan kita kemudian lupa. Kita didominasi oleh banyak pikiran, oleh banyak kesibukan, dan air mata kita sudah kering, dan kita tidak rasa apa-apa lagi. Itu adalah perasaan sentimental. Tetapi belas kasihan seperti yang Tuhan Yesus miliki, yang Dia kehendaki kita juga miliki, adalah perasaan yang dalam, yang makin lama akan semakin mendalam, akan menjadi lebih dalam maksudnya. Tuhan Yesus, Dia terus memikirkan, Dia mengerti keprihatinan-keprihatinan, dan Dia peduli kondisi manusia. Dalam banyak versi Dia mengungkapkan. Dalam doa Bapa kami, waktu murid-murid berkata, ya Tuhan, ajarkanlah kami berdoa seperti murid-muridnya, seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Lalu Tuhan mengajar. Tuhan mengajar bukan hal yang muluk-muluk tentang sorga semata-mata. Memang Dia bagian yang pertama, doa Bapa kami yang di sorga, datanglah, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tapi kemudian Tuhan Yesus langsung berbicara mengenai, berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengapa, saudara? Karena Tuhan mengerti keprihatinan hidup manusia. Dia mengerti keadaan masyarakat di Palestina pada waktu itu. Begitu banyak orang miskin. Gap antara kaya dan miskin juga menganga lebar. Dan Tuhan concern dengan keadaan itu. Maka Dia menyisipkan pola doa itu, supaya kita umatnya tidak pernah lupa. Selain kita berdoa untuk diri kita sendiri, berilah kepada kami pada hari ini rezeki kami, makanan kami secukupnya,
Tapi kita juga perlu ingat bahwa seperti kita butuh makanan, orang lain pun membutuhkan makanan. Seperti kita memiliki kebutuhan-kebutuhan, mereka pun yang lain memiliki kebutuhan-kebutuhan. Tuhan mau kita memiliki keprihatinan seperti itu. Hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus kembali. Apakah arti perjamuan kudus? Dari banyak versi, kita juga melihat salah satu sisinya adalah bahwa Tuhan penuh kepedulian pada kita. Dia mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang kelaparan secara rohani. Kita mencari-cari sesuatu yang memuaskan jiwa dan hidup kita. Tapi kita tidak kunjung puas. Seperti perempuan Samaria itu, yang mengejar-ngejar kepuasan, tetapi tak kunjung puas. Maka Tuhan menyajikan dirinya, mempersembahkan dirinya untuk menjadi roti hidup. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-6, mujizat 5 roti dan 2 ikan ini dilanjutkan dengan pengajaran Tuhan Yesus bahwa dia adalah roti hidup yang turun dari sorga, dan dia memberikan dagingnya dan darahnya untuk menjadi makanan yang kekal, yang memuaskan jiwa, batin, rohani manusia. Semua itu berasal dari hati yang penuh belas kasihan. Kalau bukan karena belas kasihannya kepada saudara dan saya, dia tidak turun untuk mati di kayu salib. Tuhan mau kita memiliki belas kasihan. Yang kedua, dari perikop ini kita belajar Tuhan mau belas kasihan itu kita ungkapkan dengan menggunakan resources yang ada pada kita. Jangan yang muluk-muluk, seadanya yang ada pada kita. Rasul Paulus dalam surat Korintus berkata, persembahan yang Tuhan berkenan adalah persembahan yang kami berikan dari apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada. Tidak usah kita mimpi memberikan sesuatu yang muluk-muluk yang belum ada. Tuhan berkata, lihatlah pada perbendaharaan yang ada. Apa yang ada padamu, gunakanlah itu. Walaupun itu cuma 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid berkata, dan dalam Injil yang lain dikatakan, Andreas menemukan seorang anak membawa 5 roti 2 ikan. Itu adalah bekal yang ibunya berikan kepada anak tersebut. Tapi anak ini ketika murid-murid kebingungan mau kasih makan mereka, bagaimana kita nggak punya apa-apa? Anak ini secara polos berkata, aku punya 5 roti 2 ikan. Lalu Andreas melapor kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, bawalah itu kepadaku. Meskipun cuma 5 roti dan cuma 2 ikan, it's okay, kata Tuhan. Bagian kita adalah kerelaan untuk melayani dengan yang ada. Bagian Tuhan adalah memberkati dan menyalurkan kuasanya, sehingga yang sedikit itu di dalam berkat dan kuasa Tuhan menjadi sesuatu yang berlimpah-limpah, tak berkesudahan, mencukupi kebutuhan yang ada sampai bersisa 12 bakul penuh. Jadi marilah kita melihat apa yang ada pada diri kita dan rela menggunakannya untuk pelayanan belas kasihan. Kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan memberkati, kuasanya disalurkan, dan dia menjadi bermanfaat. Yang ketiga, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 12, perikop mengenai mujizat 5 roti 2 ikan, selesai mereka makan kenyang, Tuhan berkata, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Tuhan tidak suka penghamburan atau pemborosan. Di dalam alam semesta ini tidak ada pemborosan. Itulah hikmah dari desainer yang paling mahir. Segala sesuatu di recycle secara seimbang, mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi alam semesta ini. Tuhan mau kita pun mempunyai jiwa seperti itu. Tuhan mengatakan, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Tuhan mau mengatakan kepada kita, jangan boros, jangan menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Bahkan sesuatu yang buat kita sudah tidak lagi atau kurang berarti, biar masih bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Tadi dalam video klip kita melihat, di dalam kelimpahan orang makan berlebih-lebih,
dibuang-buang. Tapi sebetulnya kalau kita coba irit, makan secukupnya. Jangan serahkan mata. Begitu lihat mau semua, akhirnya kekenyangan atau enggak ya dibuang-buang. Cobalah ambil dengan sedikit lebih dahulu. Kalau memang masih perlu dan masih suka, kita bisa tambah daripada dibuang-buang. Kita ajar anak kita sikap seperti itu dan juga melatih diri kita masing-masing. Segenggam makanan sisa, dia berguna untuk banyak orang. Itu kalau kita hemat. Sekarang kita melihat dari sisi yang lain. Saudara-saudara, buat kita, bagaimanapun prihatinnya kehidupan kita, saya pikir $1 sudah dianggap uang kecil sekarang, betul? Cuma $1. Makanya ada dollar store, 99 cents only. Wah, itu laris karena cuma 99 cents, cuma $1. Dia kurang lagi dianggap bernilai. $5 pun masih uang kecil. Tetapi saudara-saudara, $5 di belahan bumi yang lain, dia bisa bermanfaat besar. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebulan setengah yang lalu, di tengah jemaat kita hadir seorang tamu. Dia bernama Denny Abari namanya. Dia berkenalan dengan kita, dia ikut kebaktian. Dan kemudian dia datang lagi dan dia kontak saya. Dia bilang dia mau bagi satu DVD pelayanan yang dia ikuti di Makassar. Pelayanan dikelola sebuah yayasan Mitra Kasih Bangsa. Yayasan ini dimulai oleh seorang ibu dokter yang berbelas kasihan kepada anak-anak gelandangan, anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak dapat kesempatan sekolah, anak-anak yang makan tidak karuan, makan sangat berkurangan, anak-anak dari keluarga miskin, dilalaikan oleh ibu bapaknya, gelandangan menjadi anak-anak yang nakal di jalanan, menjadi pencoleng, pengemis, mungkin ngedrak dan lain sebagainya. Lalu ibu dokter itu dari dananya sendiri mulai melayani sedikit anak, diajar untuk menjadi melek huruf, dilayani, lalu kemudian pelayanan berkembang menjadi sebuah yayasan. Nah, singkat cerita yang saya mau katakan, dari saudara Denny kita tahu bahwa mereka mengelola pelayanan tersebut. Dia mengatakan secara sederhana begini, $5 bisa untuk satu anak selama 1 bulan mendapatkan pendidikan. Saudara lihat, $5. Sesuatu arti buat dari $5 di sini, right? Tetapi buat mereka di sana, $5 bisa untuk membiayai satu anak sekolah selama 1 bulan. Saudara, hal ini saya ungkapkan sebagai bagian aplikatif dari khotbah ini. Sebab kemarin juga dalam Bible study di garis bawahi bahwa kita belajar bukan untuk menumpuk knowledge dalam pikiran kita. Kita Bible study bukan untuk membuat kepala kita makin besar, makin banyak pengertian teologi, makin banyak pengertian Alkitabiah, tetapi supaya kita berubah, supaya ada change dalam attitude dan kelakuan kita. Ada buah-buah yang nyata. Buat apa kita belajar, kita Bible study, baca buku rohani, dengar banyak khotbah, tapi kelakuan kita seperti sebagai orang Kristen begitu-begitu juga jalan di tempatnya maju-maju. Untuk apa? Sore ini kita mendengar khotbah juga. Kita mendengar Tuhan mau kita compassionate, memiliki belas kasihan, melayani dengan yang ada, bahkan jangan boros. Hal-hal yang dinilai kecil buat kita, yang berguna untuk orang lain, mari kita ambil aplikasinya yang praktis dan nyata. Saya mengajak kita, jemaat di seluruh community, jemaat yang kecil, setiap orang boleh ambil bagian. Kalau hati saudara tergerak oleh belas kasihan, saudara bisa menyisihkan sesuatu dari uang kecil saudara, uang yang sudah boleh katakan lebih, dia boleh berguna untuk orang lain. Selesai ibadah hari ini, pada waktu kita fellowship, saya akan minta salah satu rekan, mungkin Pak Taufik, ambilkan satu kertas kosong, diedarkan, saudara boleh mendaftar. Kalau hati saudara bergerak, saudara tulis nama, saudara pledge di sana, setiap bulan aku mau memberikan berapa. Mungkin $10 untuk 2 anak, mungkin 15 buat 3 anak. Anyway, terserah saudara-saudara, whatever. Oke, tetapi dia perlu rutin.
Sebab ini sesuatu program yang rutin. Kalau kita tanggung satu anak $5 sebulan, jangan dong-dongan. Hari ini, bulan ini kita kasih $5, bulan depan nggak kasih, berarti anak itu nggak sekolah. Jelas, kalau saudara pledge $5 sebulan, saudara setiap bulan di depan Tuhan saudara berjanji, saudara berikan 5 bulan. Kita kumpulkan semua dan melalui Grace Local Community, kita akan mengirim ke sana. Jelas, saudara-saudara? Marilah, berilah mereka makan. Makan itu bukan cuma selalu berarti makanan. Orang yang bijak berkata, kalau orang lapar, selalu kita berikan ikan, kita terus-menerus harus suplai ikan kepadanya. Tapi kalau kita berikan dia pancing dan kail, maka dia akan bisa mencari ikannya sendiri. Betul begitu, saudara-saudara? Kita tidak hanya memberikan bentuk konkret makanan, kita memberikan mereka kepandaian, pendidikan. Pendidikan bukan cuma ilmu pengetahuan, tapi juga pendidikan moral spiritual. Itu perlu dana untuk mendukung pelayanan tersebut. Dan kemudian mereka akan menjadi murid-murid Tuhan juga. Pada waktu mereka sudah dewasa kelak, mereka sudah berhasil dalam berkat Tuhan, mereka juga akan memuridkan orang lain dengan prinsip belas kasihan seperti ini. Itulah mata rantai sambung menyambung, mata rantai pemuridan. Marilah kita berbagian, ambil bagian dalam pelayanan mulia seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini, supaya kita menjadi murid-murid Tuhan yang serupa dengan guru kita, menjadi orang-orang yang memiliki belas kasihan kepada sesama yang membutuhkan. Amin.